Kasus pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro oleh Ketua KPK Firly Bahuri menyulut perdebatan pendukung dan penentang Anies Baswedan. Lantaran, kasus tersebut dikaitkan dengan isu penanganan kasus Formula E. Baik, saya hari ini memang sengaja datang ke Dewan Pengawas KPK. Yang pertama tujuannya adalah untuk membuat laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, bukan oleh Sekretaris Jenderal KPK dan salah satu pimpinan KPK terkait dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dan hormat atas nama saya sebagai Direktur Pendidikan KPK serta terbitnya surat penghadapan dari KPK kepada Polri terkait dengan penghentian itu. Pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro oleh Ketua KPK Firly Bahuri menyulut perdebatan pendukung dan penentang Anies Baswedan. Lantaran, kasus tersebut dikaitkan dengan isu penanganan kasus Formula E. Seperti dalam akun Twitter Andi Sinulinga menuliskan narasi, kalau tak ada korupsinya, ngapain dipaksakan harus ada. Segitu nafsunya ingin jegal Anies. Jika ksatria, hadapi aja Anies di arena Pilpres. Toh dalam banyak survei elektabilitas Anies juga masih jauh di bawah Ganjar. Bersainglah dengan fair, kalah menang itu biasa. Akun tersebut juga mengunggah utas berita berjudul, Brigjen Endar bicara isu dicopot gegara beda dengan Firly soal Formula E. Dalam status tersebut tampak warganet yang pro maupun yang kontra Anies, angkat bicara. Seperti akun Twitter Budiono Taslim 3 membalas, kalau dipikir dengan logika waras dan sadar, Anies kan menurut survei abal-abal selalu yang terendah, kenapa harus takut? Bersainglah dengan positif. Jangan main jegal sana-sini semakin kesini semakin kesana. Bubrah-bubrah rakyat disuguhi permainan yang tidak baik atau kotor. Akun Twitter Putra P24992947 membalas, dari mana Anda tahu tidak ada korupsinya? 2 alat bukti sudah cukup untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka. Akun Twitter Rudia 552971123 membalas, yang pasti masa tugasnya Endar memang berakhir pada 31 Maret 2023. Sebagai seorang pimpinan KPK, tentu mempunyai hak mempertahankan atau tidak anak buahnya, tergantung penilaian ketua. Jadi jangan digoreng-goreng seolah-olah ada hubungannya dengan kasus Formula E. Akun Twitter Ahai_Yat membalas, bersainglah dengan fair, kalah menang itu biasa. Sepertinya kalimat ini lebih pantas untuk disampaikan kepada kelompok Anda, mengingat track record di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Akun Twitter Sairudin 16 membalas, semoga Pak Anies menjadi Presiden RI 2024 seterusnya. Amin. Akun Twitter Dalton Semirin 1 membalas, ada atau tidak korupsi di manakah harus dibuktikan? Di medsos gitu? Akun Twitter Senadipa membalas, kenapa menolak, harusnya kan ikuti saja prosesnya supaya jelas ada gak korupsinya. Kan yang menentukan itu bersalah apa tidak pengadilan, bukan mereka. Akun Twitter Agustinus Herna 3 membalas, kalau misal dibalik gini bagaimana? Kalau emang tidak ada korupsinya, kenapa gak dihadapi saja KPK-nya? Toh seperti orang-orang bilang, kalau bersih kenapa harus risih? Sementara dalam berita yang dibagikan oleh akun Twitter Andi Sinulinga tersebut membahas tentang isu pencopotan Brigjen Endar Priantoro gara-gara beda pendapat dengan Ketua KPK Firly Bahuri soal penanganan kasus Formula E mencuat. Endar pun buka suara soal isu itu. Endar sempat datang ke gedung ACLC KPK, Senin, 3 April 2023, untuk melakukan konsultasi soal rencana melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Endar enggan menduga-duga apakah pencopotannya itu memang terkait dengan beda pendapat dengan Firly di kasus Formula E atau tidak. Kalau saya nggak bisa menjawab itu apakah terkait atau tidak, kata Endar. Meski demikian, Endar tidak membantah adanya perbedaan pendapat dalam proses penyelidikan kasus Formula E. Menurutnya, perbedaan pendapat itu wajar di KPK. Sampai dengan hari saya hanya komunikasi kepada pimpinan, karena sampai hari juga saya masih bisa masuk ke kantor. Karena sampai dengan hari pun saya masih belum menerima putusan dari SK pemberian itu. Saya datang ke sini atas perintah
Bapak Kapolri yang memerintahkan saya untuk tetap melaksanakan tugas di KPK berdasarkan surat perintah tugas yang baru tertanggal 29 Maret yang lalu. Bagi saya, kalau itu memang hasil keputusan Rapim dengan memperhitungkan kinerja saya, justru saya datang ke sini adalah untuk menguji apakah keputusan Rapim itu sesuai dengan hasil pertimbangan Rapim atau tidak. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan KPK. Sepengetahuan saya, surat perintah penugasan saya dibuat oleh Pak Kapolri setiap setahun sekali untuk masa 1 tahun. Jadi tidak berdasarkan atas usulan dari KPK. Saya juga selama ini tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait dengan rencana apakah saya diberhentikan, selesai atau tidak dari KPK, saya tidak ada. Ya, tentunya saya ingin menguji secara independen terhadap isi Rapim yang memutuskan saya untuk diberhentikan dengan hormat. Justru inilah saya akan melihat bahwa saya merasa ini tidak hal yang tidak wajar buat saya. Tidak wajarnya apa? Ya, pertimbangan di SK pemberhentian dengan hormat saya kan hanya mempertimbangkan masalah waktu pelaksanaan tugas. Sedangkan waktu pelaksanaan tugas saya rasa juga tidak diatur keputusan tahun berapa dan lain-lain. Kemudian perpanjangan masa tugas saya juga sudah ada sebelum SK itu ada. Ya inilah kita akan uji nanti. Untuk surat tugas saya sebelum yang tahun ini berakhir tanggal 31 Maret 2023. Perpanjangan yang dilakukan oleh Bapak Kapolri perintah tugasnya terhitung mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 31 Maret kalau nggak salah tahun 2024. Surat tugasnya ada sama saya. Nama Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro jadi sorotan baru-baru ini. Pasalnya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Endar diberhentikan dari jabatan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Tak terima dicopot, Jenderal Bintang 1 itu melaporkan seniornya yang juga Ketua Komisi Anti Rasuah Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Lalu, siapakah Endar Priantoro? Endar merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Dia satu angkatan dengan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat, yakni Ferdi Sambo. Selain Akpol, Endar juga pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi kepolisian yang juga sekolah staf dan pimpinan menengah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Lulus dari Akpol, pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah 30 Juni 1973 itu lebih banyak bertugas di bidang reserse. Endar sendiri telah lama berkiprah di bidang penegakan hukum. Selama puluhan tahun, dia malang melintang berkarir di Korps Bayangkara. Endar pernah menjabat sebagai Kapolres Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ia juga sempat ditugaskan sebagai Kapolres Probolinggo, Jawa Timur. Setelahnya, Endar lama berkiprah di Badan Reserse Polri. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat 4 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim. Kemudian selama 2019 sampai 2020, Endar duduk sebagai Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Barulah terhitung 14 April 2020, perwira tinggi Polri itu ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun, nasib Endar di KPK hingga kini masih menjadi tanda tanya. Sebab KPK beralasan masa tugas Endar di KPK habis per 31 Maret 2023. KPK pun tak mengusulkan perpanjangan masa tugas Jenderal Bintang 1 itu. Berbeda dengan KPK, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan memperpanjang masa penugasan Endar di lembaga anti rasuah. Saya tidak akan bicara apakah yang terkait dengan penanganan Formula E atau tidak. Yang pasti saya saat ini hanya menguji, sementara ini menguji tentang keputusan ini. Keputusan penghentian dengan hormat saya
penghadapan saya, sementara saya sudah mendapatkan surat perintah perpanjangan dari KPK untuk urusan tugas lebih lanjut di sini. Kemudian Bapak Kapolri juga pada tanggal 29 sudah mengajukan jawaban atas surat terdahulu dari pimpinan KPK tertanggal 11 November, di mana saat itu Pak Ketua KPK mengusulkan untuk istilahnya pembinaan karir, promosi kepada saya dan Pak Karyoto selaku Deputi Penindakan. Dan berdasarkan rapat Dewan Pembinaan Polri, jabatan Polri sudah diputuskan bahwa Pak Karyoto di Polda Metro Jaya promosinya, sementara pertimbangan saya tetap diperpanjang di KPK karena memang yang pertama slot jabatan atau jabatan yang tepat buat saya satu oleh Kapolri memang belum ada, sehingga memang pembinaan karir kami diputuskan diperpanjang di sini dengan melihat bahwa Polri pada dasarnya ingin mendukung perkuatan KPK dalam rangka penguatan personil. Itu komitmen Polri sebenarnya disampaikan bahwa intinya Polri akan mendukung tugas-tugas KPK. Sempat menghadap dengan Pak Listio? Tentunya sudah menghadap ke beliau. Setelah tanggal 31 kemarin saya menerima SK yang diserahkan oleh Pak Gufron, Pak Sekjen, Pak Karo Hukum, Karo SDM, Inspektur, berlima mereka menemui saya diminta menghadap, saya ditunjukkan SK penghentian pertama kali dan penghadapan, ya dari situ setelah itu saya melaporkan. Intinya saya tidak menerima SK itu, saya menjawab apakah saya menerima atau tidak sebelum ada perintah Kapolri tentang pelaksanaan tugas yang saya lakukan. Perintahnya cuma satu, saya melaksanakan perintah tugas sebagaimana surat perpanjangan tugas saya tanggal 29 sudah dikirim ke KPK.